mengarahkan. Ya, yang di belakangnya tapi itu. tidak sadar mereka tidak mau mempelajarinya. Ya. Makanya saya masih. Ya. Saya sedang memberikan arahan kepada mereka. Biarkan saja mereka. Biarin. Sekarang kamu kan sudah muslim. Kamu nggak boleh sama sekali berbohong atau berdosa. Kalau kamu berbohong, berdosa, lafaz Allah itu akan membakar kamu. Saya mohon maaf. Ya, tidak apa-apa. Nah, sekarang ceritakan siapa yang mengganggu anak ini di pondoknya, yang suka masuk ke dalam mimpi, yang mimpi suka aneh-aneh itu ada apa sebenarnya? Mereka itu hanya ingin keinginannya, ingin. Ya proses manusia nanti hidayah itu mutlak milik Allah. Kalau Allah belum memberikan hidayah ya, walaupun saya ini ya, kecuali kalau manusia itu sakit baru sadar. Sakitnya itu karena banyakkan ulah kalian. Itu ya Allah, terima kasih ya Allah. Dalam sunyi malam yang tak tersentuh waktu, ada tempat di mana ruh mencari lewat air mata dan semuanya keluar menundukkan egonya. Di balik kabut dan doa berdiri sebuah padepokan, tempat para penempuh ilmu mencari cahaya sejati. Inilah padepokan sapu jagat. Di sini misteri dan spiritualitas berpadu. Setiap langkah adalah ujian, setiap nafas adalah zikir, setiap rahasia adalah perjalanan menujunya. Tempat di mana manusia belajar bukan untuk menguasai alam, tapi untuk menaklukkan dirinya sendiri. Padepokan Sapu Jagat. Siapin fotokopi bab sholat, nanti suruh baca lagi. Kalau datang ke sini lagi saya tanya belum bisa, berarti belum jalani. Nanti sakit-sakitan, gampang sakit-sakitan, gampang ini. Kenapa itu apa? Menurut kamu kenapa? Kamu kan pondok, kamu sering belajar agama, pernah membahas tentang sholat lahir batin atau belum? Ya. Bapak sudah dikasih dulu? Sudah praktek? Jujur kayak bapak belum, karena nanti saya suruh tes sih. Ibu sih? Ya, itu nggak ada yang dirugikan.
menjalankan itu tidak dirugikan. Itu kebaikan kalian, untuk kebaikan masing-masing. Saya tidak bisa memaksa. Pandangan saya, ini yang keluarga ini perlukan untuk menguatkan rohani. Kecuali kalau ajaran saya suruh mandi di 7 segara ya, mandi kembang, minum makan menyan, nah itu jangan. Ini kan memperbagus ibadah secara lahir dan batin. Itu nggak ada ruginya kan? Ada. Kenapa nggak mau? Coba apa yang istilahnya yang saya sampaikan ini kalian praktekkan dari awal kita bertemu. Mungkin ceritanya sudah berbeda. Biar nanti baik di dunia sampai akhirat pun berbeda. Jauh-jauh dari Magelang, nggak mau dikasih ini yang bagus. Kecuali kalau saya ngasih ajaran makan menyan, bunga kantil, itu jangan. Ini kan memperbagus ibadah secara lahir dan batin, bukan hanya jasadnya saja yang sholat, hatinya sholat, pikirannya sholat. Itu. Kalau udah umur kayak bapak, ini daya tangkapnya kurang. Tapi kalau yang masih muda-muda ini, insya Allah gampang. Bapak juga gampang sebenarnya kalau mau gitu. Untuk kebaikan kalian, kebaikan keluarga ini, bukan hanya di dunia saja, tapi sampai akhirat. Kenapa? Yang mau menghadap Allah itu siapa? Setelah kita meninggal, siapa? Kita sendiri, kitanya yang mana ini? Jasad dimakan cacing. Yang menghadap ke Allah yang siapa? Ruh. Oke. Ruh dan jasad ini syariat dan jasad makannya apa kamu? Nasi, ayam. Ruh makannya apa? Ruh juga makan, butuh makan dengan zikir. Zikir yang bagaimana? Zikir yang ingat Allah. Ada orang zikir hatinya nggak ingat Allah. Zikirullah namanya, zikir yang ingat Allah, ruhnya makan. Itu maksudnya. Udah kenal sama jagat lama, sering diobrolin gini. Maksud saya, biar nanti manfaat yang kalian dapatkan bukan hanya sembuh sakit, bukan hanya itu, tetapi punya bekal pegangan baik di dunia sampai akhirat. Udah, sisanya jalan sesuai dengan takdir masing-masing. Yaudah, nanti dikasih lagi kalau mau sih, kalau nggak mau nanti ya sudah, itu berarti ini punya pilihan. Tasbihnya mana Fikri? Apa belum pernah dengar tentang ajaran syariat hakikat itu? Iya. Enggak. Bapak pernah mendengar nggak kajian syariat dan hakikat itu? Belum. Iya. Ibu juga belum. Iya, kenapa ya? Kok terbatas sekali ya? Hanya pemahaman syariat saja yang diumum diajarkan. Pengen saya itu ya sedikit demi sedikit pemahaman syariat naik ke pelan-pelan naik ke hakikat. Biar nanti kualitas ibadahnya bagus. Misal sama ibunya geser sini. Kayak tadi ya, zikir Allah dalam hati,
Allah, Allah, Allah gitu. Yang sakit sebelah kiri. Sakitnya kayak apa? Melilit, senut-senut. Suka minum obat baru enggak? Ya jangan kimia, jangan. Perbanyak air putih nanti ya, air putih hangat. Nanti setelah ini diruqyah. Oke. Ya, jauhkan dari ini kameranya dari bidadari, jauhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saya untuk menyambut sakit pada orang yang saya tunjuk, menjadi bangsa yang sakit untuk beriman, bagi selamanya yang masih dalam mimpinya, yang menunggu dalam mimpinya, yang membuat sakit, sang yang bercahaya yang terkuat, tertarik, terletakkan semua gerbang penghalang, semua gerbang penutup yang semua gerbang gagal, semua penghalang, gerbang tertarik yang terkuat, tidak bisa bersembunyi di mana, tertarik dan terikat. Allah. Energinya menyesuaikan dengan sesuatu terikat, tidak bisa keluar, terkurung, terikat sampai tangan, mata, mulut dan telinga, kakinya terikat dengan kuat, hanya bisa menguasai tangan, mata, mulut dan telinga, terikat dengan Sinten iki pakai bahasa manusia, jangan pakai bahasa kalian. Pakai bahasa Indonesia yang bisa dimengerti. Siapa kamu? Kenapa saya bisa tertarik? Saya sudah bersembunyi. Kenapa bersembunyi? Saya sudah tahu apa ini yang ada di sini. Kamu masih bolak-balik terus itu. Kamu ngapain? Bolak-balik terus kamu ngapain? Di situ tempat saya. Tempat saya, tempat kamu kok di tubuh manusia, ya bikin sakit manusia. Karena manusia itu yang sendiri yang menarik saya. Maksudnya bagaimana? Manusia, maksudnya bagaimana? Kamu kok bisa di tubuh ini? Saya masuk karena tersedot. Tersedot? Ya. Tersedot kenapa emang? Kenapa emang? Ada amalan yang dibaca. Yakin? Kalau kamu berbohong, saya tanya sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya siapkan pedang Zulfikar dari saya. Kalau kamu berbohong, ini akan membelah kamu. Ya,
Jawab dengan sebenarnya jujur. mau apa kamu menarik saya? Saya mau tanya, kenapa kamu kok melukai tubuh itu? Siapa yang nyuruh kamu? Sudah ada perjanjian. Perjanjian dari mana? Orang tuanya itu. Dari orang tuanya. Ya. Dari apa? Orang tua dari apa? Orang tuanya pernah meminta amalan tanpa mereka sadari saya masuk. Pertama bohong, kedua kalau kamu bohong lagi tak cabik-cabik semuanya. Saya sudah berkata apa adanya. Itu kan masa lalu dulu, beli orang tuanya mau apa ya dulu, sekarang udah enggak kayak gitu lagi. Kenapa kamu masih ada di sini, masih ganggu anaknya? Memang mereka tidak sadar. Mudah ditipu. Kamu yang nipu, udah nggak kelihatan nipu, ya banyak manusia yang ketipu. Sudah, kamu mau apa menarik saya? Ya intinya saya ingin kamu sesuai dengan takdirnya kamu diciptakan, manusia juga sesuai dengan takdirnya manusia diciptakan. Bangsa jin sana, manusia nggak boleh saling. Masa kamu tinggal di tubuh manusia, itu perutnya kamu apain? Saya bikin kerajaan. Saya bikin kerajaan di dalam tubuhnya. Saya makan energi yang ada di tubuhnya. Kamu tahu siapa yang mengganggu dia di pondoknya? Ya. Siapa? Banyak sekali, bukan cuma 1, 2. Banyak sekali. Terus tujuannya apa mereka mengganggu? Mereka lebih mudah menguasai orang-orang yang ada di situ tanpa mereka sadari. Caranya bagaimana itu nih? Kamu lihat sendiri. Ya enggak, saya kan melihatnya secara kasar saja. Mereka disuruh membaca ini, menghafal ini. Ya namanya juga itu. Keinginannya. Mereka itu tidak sadar. Makanya tidak hanya 1, 2, mudah sekali dikuasai. Kamu tahu? Lihatlah sekarang yang menjadi tokoh-tokoh agama. Mudah sekali kami masuki, tidak hanya 1, 2. Nah, kamu tahu siapa yang punya pondok di tempat ini? Ya, kamu mau tahu juga. Kamu sebutkan, jangan saya yang sebutkan. Oh, kalau mau nyesatin jangan ini. Mereka itu hanya bergaya. Hanya lisannya mengajak agama, tapi di dalam hatinya punya keinginan yang tersembunyi. Kamu lihat, saya pengen tahu kamu ruangan khusus yang dipakai sama
itu apa isinya? Jawab dengan jujur. Apa ya di ruangan itu? Ada apa? Ruangan itu emang harus saya jelaskan. Gak apa-apa. Tidak penting bagi kalian. Kalian itu hanya tahu ini baik untuk dihafal, diamalkan, tidak ingin tahu selebihnya. Ya, gini aja. Sekarang saya minta kamu, entah itu yang sekarang yang ada kamu ini yang mengganggu, ini yang membuat sakit, kamu jangan ganggu lagi. Entah itu asal muasalnya kamu dari mana. Kamu apakan itu kok perutnya sakit-sakit itu kamu apain? Saya buat tempat di dalam perutnya. Tempat? Kamu buat Setiap mereka makan, saya serap saripati makanannya. Ya, kamu mau makan yang lebih enak daripada saripati manusia? Tidak, sudah enak ini. Kalian itu bodoh. Nanti lebih enak ini. Lebih enak ini. Ya, kamu sebenarnya mau apa? Tujuan kamu baik saya. Tujuan saya, Ya, kamu katakan ini saja. biar tidak mengganggu manusia, jangan bertempat tinggal di manusia, bangsa jin, manusia. Siapa yang sering membuat mimpi ini? Katakan semuanya dengan jujur. Itu ada, bukan saya. Ya, saya paham bukan dari kelompok kamu, tapi bagian dari tempat itu yang dirahasiakan itu. Ya, kamu cukup tahu ternyata. Tidak sudah saya jelaskan. Ya, pokoknya sekarang kamu kalau nggak mau keluar, kamu kalau nggak mau pindah dari tubuh perempuan ini, kamu nanti tak ikat nih. Tak ikat nggak bisa dilepas-lepas, kamu dicancang kamu. Kamu lihat, kamu penasaran? Bismillahirrahmanirrahim. Kerajaan gaib di atas terbuka terlihat. Saya berusaha kabur tidak bisa, sudah bersembunyi ingin melarikan dari tempat ini. Kenapa tiba-tiba bisa ke sini lagi? Ya, itu kuasanya Allah. Kami meminta kepada Allah untuk memberikan pertolongan kepada manusia. Salah satunya manusia yang diganggu sama golongan bangsa kalian ini yang ngeyel. Saya ingin tahu Apa? apakah tempat ini tempat apa? Kamu lihat atas kamu sekarang. Gimana? Banyak sekali makhluk-makhluk dari golongan bangsa jin. Saya kalau instruksikan sekali saja untuk menghajar kamu, membakar kamu itu kira-kira bagaimana? Mereka terlalu banyak. Ya, dicoba dulu, siapa tahu kamu menang. Sebenarnya ini tempat apa? Kenapa banyak sekali? Ini tempat kami.
berzikir, beribadah kepada Allah. Tapi mereka beda. Beda. Kamu pengen seperti mereka? Ah, Mereka, coba kamu lihat kesaktian mereka. Mampu kamu tanding nggak? Satu aja. tidak, saya tidak mau. Kenapa? Ini bukan tempat saya. Saya pasti sudah kalah. Doh, nggak harus di tempat ini. Tidak. Ya, intinya gitu. Saya nggak mau kamu ada di tubuh wanita ini. Nggak mau bikin sakit lagi perutnya. Ya. Benar? Ya, kamu mau memberi apa? Oh, kamu Ini minta. tidak ada di tubuhnya. Oh, kamu minta syarat. Biasanya kamu makan apa? Biasanya kamu makan apa? Saripati manusia. Ya. Pernah dikasih sajian sama manusia tidak? Saya tidak suka itu. Oh, kamu tidak suka itu? Ya. Sukanya saripati manusia? Ya, Sama? saya lebih suka di dalam tubuh manusia, lebih suka, Iya. lebih mudah. Iya, sekarang nggak boleh. Menguasai. Sekarang nggak boleh. Sekarang nggak boleh. Kamu sudah tidak boleh memakan saripati manusia. Masih ada, terutama Bapak. Bapak, ada berapa yang masih tersambung? Masih ada 2. Ada 2. Ya. Ya, kamu lihat. Nanti Bapak ini juga akan memutus diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan cincang yang urjah Allah. Semua terjadi kembali ke lahul mahfud. Semua ilmu yang tidak bersana kembali ke lahul mahfud. Cincang yang urjah. Tinggal berapa? Sudah, tapi tidak tahu nanti. Iya. Kembali ke Bapak itu. Ya. Biarkan saja. Nanti saya akan kasih tahu kuncinya. Ya. Nah, sekarang kamu kan sudah muslim. Kamu nggak boleh sama sekali berbohong atau berdosa. Kalau kamu berbohong, berdosa, lafaz Allah itu akan membakar kamu. Saya mohon maaf. Ya, tidak apa-apa. Nah, sekarang ceritakan siapa yang mengganggu anak ini di pondoknya, yang suka masuk ke dalam mimpi, yang mimpi suka aneh-aneh itu ada apa sebenarnya? Itu anak ada yang mengikuti. Iya, dari golongan apa? Ngaji. Kenapa mengikuti? Karena di pondok itu Ada apa? mereka itu disuruh membaca ini itu. Lebih mudah untuk menguasai santri-santri yang di pondok, makanya Kamu nggak berani menyebutkan hal yang apa yang dilakukan sama di sana? Ada ruangan khusus dipakai buat apa itu? Sebutkan. saya hanya melihat, belum pernah. Oh, kamu belum pernah masuk? Ya, tapi memang ada tempat. Nah, berarti ini kamu coba yang suka ngikutin, yang mengganggu dia, yang suka mengganggu ke mimpinya, kamu bisa panggil, terus kamu ajak bicara maunya apa? Ya, saya coba. Ya, ada di mana dia sekarang? Di tempat itu? Ya, tidak ikut. Tidak ikut? Dia juga merasakan. Tahu kalau mau dibawa ke sini? Ya, makanya
Coba Tapi kamu kalau ada di rumah pasti dia lebih dekat. kalau di pondok sabar kumat sakitnya. Kamu komunikasi sama jin yang ada di sana? Ya, Maksudnya apa? Tujuannya apa? ya, saya coba dulu mau dibantu. Ya, tembus ke sana. Jika ada bentengnya, semuanya bisa masuk dalam bentengnya tanpa diketahui. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu terlihat dengan jelas semuanya. Iya, mereka ada yang memerintah, Ada yang nyuruh. ada yang menyuruh. Terus Mereka dikendalikan, yang menyuruh. ya, siapa yang mengendalikan dan yang menyuruh? Masuk pesantren itu. Tapi ada gurunya juga. Ya, saya paham. Ada gurunya. Bilang sama yang itu, jangan mengganggu manusia yang sudah memiliki tanda dari Sang Yang Nur Cahya Nirwana. Bilang, kalau sampai mengganggu, akan tahu resikonya. Ya, mereka juga punya siasat. Oh. Ada sesuatu di balik itu semua. Ya, paham. Lebih mudah. Ya, pokoknya gini, bilang sama bangsa jin di sana, jangan mengganggu manusia yang sudah memiliki tanda dari Sang Yang Nur Cahya Nirwana. Ya. Kalau masih mengganggu nanti diluluh lantahkan semua kerajaannya. Saya juga nggak mengganggu urusan para pengasuh atau pondok yang di sana. Semua yang belajar di sana rata-rata ada semua. Ya sudah kalau gitu. Itu supaya mereka lebih tarikan untuk di situ lebih kuat. Pakai media apa itu? Mereka itu, bangsa jin ini. Bacaan dan Terus apa lagi? lagunya. Oh, Ada gurunya juga ada. ya. Ya sudah kalau gitu. Semua pasukan kamu ini, Diarahkan saja. nanti saya kasih kuncinya semuanya. Ya, Pasukan kamu ini yang ada ini panggil semua, suruh keluarin semua. ya, Yang ada di perut semuanya. Begitu juga semua alat-alat kamu yang ada di sana, semua kotoran-kotoran kamu, ya. semua pasukan kamu. Wah, pasukan saya tertarik. Yang menghambat peredaran darah. Ya, Sudah taruh sini. ya. Depan. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai kabur. Tanya mereka, mau tunduk ikut kamu? Ada sebagian. Yang apa? Yang nggak mau? Ya, yang tidak mau lebih banyak. Yang tidak mau lebih banyak? Ya, Tuh. sebagian. Gimana anak buahnya nggak tunduk sama ini bosnya sih? Kenapa mereka nggak mau ini? Mereka sudah ditaklukkan juga Oh, di tempat itu? ya sudah dikuasai dan diberi ilmu-ilmu. Oh, mereka diberi ilmu juga. Ya, akan lebih mudah Kamu lihat? keluar masuk badan tubuh manusia. Oh, juga dari tubuh manusia juga. Ya, Yang tidak mau tunduk semuanya, Sang Yang Nur Cahya Nirwana, semuanya menjadi debu Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Terkurung ke bumi lagi 10 sampai hari kiamat. ya, ya, hanya di sini yang bisa
berbeda sekali energi sini sama tempat itu. Iya. Sangat berbeda. Warna catnya aja beda. Apa sama? Kamu sudah ambil berapa rusukmanya? Satu saja. Satu. Ya. Kalau yang di sana tempat itu sudah ngambil berapa rusukma? Itu juga belum semua, hanya 3. Belum semua, hanya 3. Ya, mereka. Kembalikan yang kamu ambil, kembalikan. Ya, saya kembalikan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali ke dalam jasadnya 90 dan 7 sebelumnya sallallahu Saya kembalikan dalam tubuhnya. Allah. Mereka itu mencari anak-anak. Mau jadiin apa nyari anak? Lebih mudah. Aduh. Lebih mudah ditipunya. Ya, mungkin saat ini mereka belum paham, belum sadar. Semoga saja nanti Allah memberikan hidayah sampai benar-benar murni niatnya hanya kepada Allah. Ada yang mau tanyain? Coba asal kamu dari mana itu ditanya awalnya. Saya dari Kakek neneknya atau apa? Ya, Dari mana? dari pendamping leluhurnya. Dulu. Sebenarnya ini sudah diarahkan. Ya, Sudah diarahkan. ya. Dan itu kembali ke kalian-kalian. Terus? Kalian-kalian itu bisa merasakan sendiri. Ya. Udah itu aja. Berarti Ya, tinggal tergerak tidak, sudah sampai di sini. oh, iya. Itu salah satu sudah ada yang mengarahkan untuk datang. Oh, iya. Tinggal ke kalian-kalian itu. Dulu sudah pernah. Ini kok bisa muncul lagi tali benang merah perjanjian lagi tuh. Ya. Muncul lagi itu Karena ada 2 tarik menarik. antara mana? Ya. Mana? Antara salah satunya ini. Anaknya. Ya. Terus Dan dari amalan-amalan yang dulu yang pernah. ya. Jadi dia ini lagi mencoba ini lagi. Masuk lagi. Ya. Oke lah, ya sudah kalau gitu. Sebenarnya kalian-kalian itu jika sadar dan lihat, pasti kalian akan lebih tergerak, bisa melihat mana kenapa saya kok bisa datang sampai sini. Ya, salah satunya itu. Ini yang mengikuti mereka, yang mendampingi mereka itu termasuk kakek yang keberapa atau nenek atau yang keberapa ini?
Itu salah satunya dari leluhurnya. Dari leluhurnya. Ya. Tapi kan baik sebenarnya. Ya, mereka juga ingin anak cucunya. Salah satu saja. Salah satu saja bisa datang ke sini dan mengikuti. Ya, udah itu. Arahan. Udah saya kasih arahan juga. Ya. Udah tahu, cuman kan anak cucunya nih agak bandel nih. Ya, paham. Nanti kalau sudah menjalankan itu semua sinkron, nanti dia juga akan ini ya. Ya, mereka menunggu doa maksudnya. Dari anak cucunya. Doa. Pak, ini keluarganya sudah ada yang meninggal, almarhum dari sudah lama. Itu baru setahun, kalau bapak sudah hampir 23 tahun. Bapak kakaknya yang sudah meninggal ini, kamu lihat dengan kacamata, dengan penglihatan kamu sudah normalkah? Ya, mereka itu menunggu doa-doa anak-anak cucu keturunannya. Ya, tinggal didoain. Ya, itu yang mereka tunggu-tunggu, tidak lebih dari itu. Ya, insya Allah nanti nih doa yang benar-benar sampai kepada mereka. Nah, nanti saya jelaskan bab doa yang sampai itu. Mereka sudah nah, semuanya sama. Intinya minta didoain aja lah ya. Iya, mereka minta doa. Karena sudah beda alamnya, tidak minta banyak, minta doa saja. Doa yang sampai kepada kakek-kakek, nenek-neneknya kalian itu. Ya, leluhur. Ya. Berarti sekarang doanya belum sampai nih. Ya. Kalau doanya belum sampai berarti masih di ini nih, digoreng dong. Makanya itu sebenarnya sudah ada yang membimbing dan mengutus salah satu ini ya sampai mendampingi sampai ke sini ya. Kalian yang sudah sampai mana-mana yang tergerak, yang mau diarahkan. Tuh. Ya sudah kalau gitu. Salah satunya. Intinya orang sudah meninggal kita doakan. Ya, kamu lihat di ibu ini, ibunya, kenapa ada kok sedikit asap warna hitam itu? Apa itu? Dari mana? Ya, efek dari ini. Dari ini juga. Ya. Oh. Anak-anaknya. Ya. Nah, itu berpengaruh satu keluarga. Oh, pantesan ikatan batin sama ibu sama anak kuat. Ya. Anaknya kena, ibunya kerasa. Ya sudah, kalau itu nanti mau dibersihkan, mau diruqyah semuanya. Nah, sekarang anak buah kamu yang sudah mau tunduk ini, yang sudah muslim ini, daripada kamu tempat di tubuh manusia, kamu tinggal di atas ini. Ya? Ya sudah kalau gitu. Ya, terima kasih banyak. Sama-sama. Kamu jalankan semua aturan-aturan itu. Terima kasih banyak. Ya. Saya sebelumnya minta maaf. Ya dimaafin lah perwakilan keluarga.
Nanti Itu saja yang saya tahu. Dan sebenarnya kalian sudah beruntung sekali, terutama saya. Saya sudah sampai sini, ataupun tadi saya mencoba kabur. Awalnya mau kabur. Ya, kalian yang sudah sampai sini sudah sangat beruntung sekali. Kalian itu jika diberitahu tentang apa yang ada di sini, bisa merasakan dan menilai. Ya, nanti kami akan jelaskan sedikit dengan cara yang bisa dipahami. Karena tidak semua orang bisa menerima. Kebanyakan orang hanya melihat dari luarnya. Ya sudah kalau gitu, semua pasukan kamu ke atas. Jalankan semua amal-amal itu sesuai tuntunan cahaya yang ada di dada kamu akan mengarahkan itu semua. Baik ibadah segala macam ya. Sekalian kamu syiar Islam di sini, di dalam sini bersama yang lain di atas. Itu saja mungkin. Ya, sudah cukup. Sudah. Terima kasih sebelumnya. Ya, monggo silakan. Pohon bergabung di sini, mohon dibimbing. Ya, insya Allah. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak pakai jasad dan rohani ya Allah. Balikin sembilan posisi. Mulai nanti apa yang saya sampaikan, amal-amalnya terutama bab wudu dan bab sholat lahir batin, sholat syariat hakikat itu dijalankan. Kan sholatnya 5 waktu kan? Ya, tinggal dilengkapi saja. Hatinya ingat Allah, pikirannya melukis lafaz Allah. Itu nanti efeknya sangat luas, sangat banyak. Terutama hal-hal yang nggak kelihatan seperti ini. Apalagi di tempat-tempat yang kadang kita lihat benar, kita lihat suci, ternyata ada konspirasi di belakangnya. Nah, kita terhindar dari itu. Nggak apa-apa, yang penting nanti kamu di pondok, kamu zikir Allah, 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 hatinya Allah. Biar mimpinya nggak aneh-aneh lagi, biar nggak diganggu ini lagi gitu. Ya sudah, sekarang diruqyah seperti biasa. Nanti niatkan sama Allah, ya Allah, lewat wasilah ruqyah ini saya minta ya Allah semua penyakit-penyakit yang dalam tubuh saya, terutama yang di perut, semuanya, semua energi negatifnya semua keluar lewat muntahan. Gitu. Nanti baca lagi apa yang sudah kami kasih, fotokopian itu dipraktekkan, nggak ada ruginya, iya kan? Justru memperbaiki ibadah sholat keluarga ini. Saya nggak minta apa-apa, ini demi kebaikan kalian, baik dunia sampai akhirat. Nanti sebenarnya juga ada hubungannya dengan kakek nenek sana. Kenapa kok sampai datang ke sini? Ada hubungannya, tapi suatu saat sampai Allah membukakan pemahaman. Kalau untuk saat ini mungkin pemahamannya terbatas. Kalau saya jelaskan nanti jadi gagal paham. Nanti biar Allah yang memberikan pemahaman. Ya sudah, ada yang mau ditanyakan lagi nggak sebelum ruqyah? Gimana?
Ya apa yang zikir apa kalau di pondok habis sisa namanya? Ya itu namanya apa ya istilahnya? Enggak apa-apa lah. Kegiatan rutinan kan maksudnya? Iya. Enggak apa-apa. Intinya nanti dibarengi dengan hati ingat Allah. Zikir apapun Allah Allah Allah. Semua pas lagi zikir kok pusing, kan rame-rame tuh. Nanti kamu yang lain zikir itu kamu sallallahu alaihi Muhammad sholawat ya, sallallahu alaihi Muhammad sholawat. Sumpah pusing tiba-tiba pusing gitu. Pernah dengar cerita kamu di tempat pondok itu modelnya gimana sih? Luas? Ya kayak sekolahan terus ada asramanya, tapi samping dalam sekolah tempat tidur tidur. Terus ada pondoknya, ada musolanya. Iya. Juga ada rumah-rumah pengasuh-pengasuhnya kayak pengasuh ya. Iya. Kayak sekolahan gitu. Yang buat itu Terpisah. ya sama makam Makam keluarga. Juga makam desa. Makam desa. Ya. Tapi sekolahnya di pinggir kali, di lereng kali. Ya, nggak apa-apa. Sambil nyari ikan. Intinya gitu. Kuatkan jasad sudah bagus. Kamu belajar teori agama. Kamu belajar teori tentang pembacaan kitab apapun itu. Tinggal jasadnya nih, syariatnya, tinggal rohaninya, hakikatnya maksudnya. Dengan cara hatinya selalu ingat Allah, Allah. Kamu masak, kamu nyapu, kamu nyuci Allah, Allah, Allah. Itu untuk mengikis itu hal-hal yang tidak baik. Oke, bisa dipahami? Bisa dipahami? Apa? Oke. Biar nanti keluarga ini tuh, maksud saya itu kenapa saya ajarkan itu, biar nanti baik dalam kehidupannya, di dunianya, sampai di akhiratnya itu sesuai dengan realnya manusia diciptakan di dunia gitu. Kalau sholat ya sholat benar, kalau kiai ya kiai benar, jangan ada embel-embel. Santri ya santri benar gitu. Ya, generasi muda sekarang itu memang harus istilahnya lebih, orang tua lebih instan memperhatikan, lebih sering memperhatikan. Kalau sudah ada gelagat aneh, curhatannya itu. Ada yang kamu tanyakan? Gak apa-apa, los, gak ada yang ini gitu. Kenapa suka ngelamun? Kenapa kok suka bengong dia? Kenapa? Tadi sudah ada yang diambil. Kamu mikirin apa? Jodoh? Pacar? Sudah saya siapin nih, banyak milih. Perutnya masih sakit nggak? Masih alhamdulillah. Nanti kalau pulang ke sana lagi itu kalau sumpama kamu nggak jaga Allah 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 hatinya, nanti sumpama sakit kok mulai kerasa sakit lagi, kamu nanti bawain garam ya, garam pasal dari sini garam asma. Nanti kalau sudah ada yang pusing apa segala macam, kalau udah nggak enak rasanya, ambil garam dikit campur ke air, minum. Bismillahirrahmanirrahim, minum. Itu nanti dibawain garam. Fotokopinya mau tidak saya ajarkan lagi?
Yakin? Yakin mau? Ya kalau artinya itu ingin Terus kendalanya di waktunya yang ini sibuk. ya dan jualan Ya. ini nyampe jam 1:32 baru pulang jam 1 malam Dari jam dari jam 4:30 Oke, kan kalau jualan kan ada nyempetin waktu buat sholat lah ya. Oh, nyempetin waktu buat sholat kan masih bisa gitu kan? kalau sholat masih bisa. Oke, tinggal dimasukkan dengan sholatnya sama kan? Tinggal hatinya, pikirannya saat sholat. Biasanya kan Allahu Akbar, gini kan? Sama sholatnya seperti halnya pada umumnya. Cuman di sini dibarengin hati ingat Allah, pikiran mensuit lafaz Allah. Sekarang sholatnya santai. Walaupun nanti dagangan ada yang nungguin beli ya, nanti saya sholat dulu ya gitu. Kalau misalnya amalia Abaikan dulu, fokus perbaiki sholat sama wudhu. Ini yang wajib hukuman, yang lain sunnah. Kalau suatu saat Allah memaukan menggerakkan hati sampean, jalankan. Tapi kalau Allah belum memaukan, sumpama saya paksa, yang ada oleng nanti. Yang paling penting yang wajib dulu, bab sholat sama wudhu dilakukan. Yang fotokopi nggak ada ya lembaran itu? Oh, dipoto aja. Tapi di rumah kan sudah ada ya. Saya belum dapat ini. Yang fotokopi. Di sini ada jelasan. Udah stop belum? Oke, saya mau bahas tentang Toreko. Stop aja ya.